Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua mau ngebahas dua ultimate bias gua di dunia K-pop. Yang satu cowok, G-Dragon dari Big Bang, dan yang satu lagi Jennie dari Blackpink. Dan kenapa gua mau bahas ini walaupun beritanya sebenarnya sudah berhari-hari? Karena menurut gua ini penting. Gua juga abis balik liburan jadi baru bisa bahas. Jadi dengerin sampai habis karena menurut gua ini adalah hal yang akan mengubah K-pop ke depannya juga. Hal pertama yang ingin gue bahas adalah kontrak G-Dragon yang telah resmi berakhir dengan YG Entertainment, guys. Bahkan katanya YG Entertainment itu sampai turun sahamnya 7% atau mengalami kerugian sekitar 130 juta dolar Amerika. Gila nggak tuh? Jujur gua terkejut, gua kaget untuk hal ini. Karena apa? Karena waktu Taeyang dan Daesung keluar kemarin nggak ada berita soal kontraknya G-Dragon gitu. Dan banyak banget yang bilang ke gua, berarti G-Dragon perpanjang ya bang, berarti G-Dragon perpanjang ya. Ada bahkan gua baca di beberapa fanbase gitu katanya G-Dragon perpanjang, yang nggak perpanjang cuma Taeyang sama Daesung gitu. Terus gue yang kayak ya udah berarti emang perpanjang, tapi diem aja. Karena memang biasanya putus kontrak dan perpanjang kontrak itu akan diumumkan sama agensi gitu. Tapi kok G-Dragon diem aja. Ternyata kontraknya baru habis sekarang dan gak ada berita perpanjang. Hanya ada berita bahwa YG Entertainment berencana untuk negosiasi kontrak tambahan dengan G-Dragon Big Bang. Baru mau dinego lagi sama YG supaya G-Dragon itu mau perpanjang sama mereka gitu. Itu yang bikin gua terkejut. Jujur, kalau gua pribadi nih ya, kepinginnya G-Dragon tetap di YG, bukan untuk apa-apa, karena Big Bang itu secara tidak langsung masih punya YG, namanya lisensi dan lain-lain gitu. Jadi, dan ya Big Bang dan YG ini kan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Yang Yoonsuk bahkan bilang literally-nya yang bikin Big Bang itu kan adalah YG, tapi yang membuat YG jadi besar itu adalah Big Bang gitu. Jadi mereka itu benar-benar simbiosis mutualisme gitu. Gue gak ada masalah kalau semua member keluar gitu, tapi G-Dragon as leader dari Big Bang, gue pengennya sih bertahan di YG supaya nanti kalau mau comeback Big Bang dan lain-lain itu ya gampang gitu. By the way, buat kalian yang nggak tahu, karena gue ngikutin Big Bang itu dari 2007, gue tuh tahu banget YG yang sekarang itu, image YG yang kental itu ya karena Big Bang gitu. Idol YG itu terkenal karena rapnya, terkenal swag, badass dan lain-lain itu ya karena Big Bang gitu. Big Bang yang membuat itu. Dulu idol K-pop gak ada yang kayak gitu. Tiba-tiba Big Bang muncul dengan gaya hip hopnya, R&B-nya gitu, yang kuat banget. Ketika idol lain itu rambutnya pada belah pinggir, cantik-cantik itu, di Big Bang mah si Taeyang di mohak gitu. G-Dragon rambutnya coak sebelah. Intinya Big Bang itu jadi pembeda banget gitu, yang membuat YG itu benar-benar kalau kita di dunia K-pop, oh ini dari agensi apa, kita akan bertanya-tanya gitu. Tapi kalau ngelihat artis YG, kita akan tahu ini pasti dari YG, walaupun kita belum tahu dia dari YG gitu. Jadi intinya sekuat itu efek Big Bang ke YG gitu. Dari YG bukan agensi apa-apa, agensi kelas menengah doang, sampai jadi Big Three agensi, jadi agensi besar gitu. Dan kalau sampai G-Dragon keluar, ya jujur gua gimana ya, gua nggak sedih sama G-Dragon ya. Percaya sama gua, ketika G-Dragon keluar dari YG, G-Dragon-nya nggak akan kenapa-napa. Percaya sama gue. G-Dragon nih mau bikin agensi sendiri, mau masuk agensi acak-lacok lah, ciki-peciu-ciu, sebut aja nama agensi yang aneh-aneh, bla-bla, entertainment kayak Ciki-Blood Entertainment, kayak agensi apapun yang dimasukin G-Dragon akan tetap sukses. Bahkan agensinya bakal jadi sukses gara-gara G-Dragon. G-Dragon ini maestro guys kalau di Korea. Dia itu orang yang ngeluarin apapun, masyarakat Korea kayak G-Dragon yang bikin, kita suka. Udah kayak gitu. Walaupun lo ngerasa, tapi kan G-Dragon banyak hatersnya. Mereka itu sok-sok benci tapi padahal cinta sama GD. Jadi bikin sepatu, ngeluarin sepatu gitu, dikeluarin, semua make, semua beli, ngerasa keren kalau pakai sepatunya G-Dragon gitu. G-Dragon mau bikin style kayak apa? G-Dragon Big Bang kemarin Still Life bikin lagu, ngeluarin Big Bang, nggak dipromosiin, Perfect All Kill. Gimana dipromosiin coba? Jadi G-Dragon ini adalah barang jadi jaminan kesuksesan gitu. Jadi kalaupun G-Dragon keluar dari Big Bang, kalaupun G-Dragon keluar dari YG, G-Dragonnya nggak akan kenapa-napa. YG-nya gimana bang? Nah, YG-nya gue bingung tuh. Maksud gue YG itu
salah satu artis terbesarnya ya G-Dragon dan Big Bang-nya gitu. Member yang lain keluar selama masih punya G-Dragon masih adalah tapakan kakinya bahasanya gitu. Kalau G-Dragon cabut itu yang gua bingung. Tapi sampai sekarang belum ada berita G-Dragon akan berlabuh ke agensi mana, apakah dia akan bikin agensi sendiri atau gimana gitu. Tapi gue bener-bener yang kayak bertanya-tanya akan seperti apa gitu. Gue sih jujur-jujuran aja, kemanapun G-Dragon gue gak ada masalah sebenarnya, karena G-Dragon adalah idola gue dan gue akan tetap ngefans dia, gue akan ngikutin karya dia selanjutnya apapun itu gitu. Cuman ya ini dan agak sedih sebenarnya. Dulu gak pernah ada bayangan di otak gue bahwa member Big Bang akan ninggalin YG, apalagi G-Dragon gitu, karena kita semua tahu G-Dragon menunjukkan bahwa dia adalah YG banget gitu. YG is Big Bang, Big Bang is YG. Sekarang ada masa di mana akhirnya kayaknya semua member Big Bang meninggalkan YG gitu. Kayak gini ya, semua apa bahasanya ya, semua idol setelah Big Bang yang masuk ke YG itu pasti jawabannya adalah jawaban terbesarnya adalah karena mereka ngefans Big Bang. Mungkin cuman Baby Monster sekarang yang kalau tanya karena mereka suka Blackpink mungkin, karena waktu mereka kecil Big Bang udah nggak aktif gitu. Waktu mereka suka K-pop mungkin Big Bang waktu itu udah wamil gitu. Tapi yang sebelum-sebelumnya bahkan sampai Treasure mereka tuh suka YG, pingin ke YG. Alasan utamanya salah satunya adalah karena Big Bang. Karena Big Bang tuh memang begitu besar di Korea, artis Korea, idol Korea pertama yang world tour, idol Korea pertama yang dapat penghargaan internasional waktu itu MTV EMA. Pokoknya Big Bang di masa jayanya adalah look up-nya semua grup gitu, semua anak-anak waktu itu kayak gue pengen kayak Big Bang gitu. Bahkan rapper-rapper yang menang Show Me The Money kayak BY, kayak Dindin, pokoknya rapper-rapper underground-nya Korea gitu. Jay Park bahkan yang dedengkotnya rapper Korea aja, mereka semua look up ke Big Bang gitu. Bahkan banyak sekali rapper underground gitu kayak BY aja bilang dia pengen jadi rapper gara-gara G-Dragon. Padahal Big Bang itu adalah idol, dan idol itu selalu diremehin sama rapper-rapper gitu, sama rapper underground gitu. Tapi rapper underground gak ada yang berani ngeremehin G-Dragon karena mereka mau jadi rapper gara-gara GD, bukan gara-gara artis rap atau rapper underground lain gitu. Banyak yang seperti itu. Sebesar itu pengaruhnya G-Dragon dan Big Bang gitu. Dan apalagi yang idol-idol yang masuk ke YG, mereka masuk YG karena Big Bang, gue pengen kayak Big Bang, makanya gue mau masuk YG gitu. Kalau sampai Big Bang seluruhnya akhirnya keluar dari YG, iya berarti tinggal kenangan hal-hal seperti itu gitu. Agak sedih juga gitu. Gua aja yang udah puas dari 2007 ngikutin semua sepak terjang Big Bang di YG, ada sedihnya. Apalagi fans-fans yang gua tahu baru ngefans Big Bang misalnya kemarin gitu, baru suka Big Bang pas mereka udah nggak aktif gitu, belum sempat ngerasain gimana sih Big Bang tuh hebatnya kayak apa sih dulu gitu. Itu yang gua agak sedih gitu. Kalau gua pribadi ya sekali lagi gua udah puas gitu, walaupun ya kalau gua pengennya G-Dragon kalau bisa tetap perpanjang, tapi ya G-Dragon sudah dewasa, bisa jadi dia mau buka agensi sendiri, bisa jadi dia mau sama tayang ke Black Label kan, atau bisa jadi ada agensi lain yang nawarin dia, yuk sama kita aja gitu, kita nggak ada yang tahu. Itu aja sih yang pengen gue bahas. Sukses buat G-Dragon-nya dan YG, semoga YG survive dengan cara baru, dengan era barunya. Itu aja sih dari gua. Selanjutnya yang ingin gue bahas datang dari ultimate bias cewek gua, siapa lagi kalau bukan Jennie Blackpink. Ini udah gue bahas sebenarnya di TikTok dan cukup viral. Di sini gue mau ngebahas karena lucu menurut gue. Jadi kan kita semua tahu The Idol-nya Jennie udah tayang, The Idol yang diperankan oleh Jennie. Episode satunya udah tayang dan di situ ada adegan dimana Jennie menari tariannya cukup erotis. Memang ini kan udah dikasih tahu seriesnya dewasa dari awal gitu. Terus rame dihujat seperti yang kita semua tahu, dan gue yakin yang ngehujat bukan yang nonton langsung tapi yang nonton jalur TikTok doang gitu. Dihujat. Jujur gue ketawa kakak ya, mohon maaf nih. Gue yakin Jennie-nya pun udah nggak peduli dihujat soal itu gitu. By the way, kalau kalian tahu ya, YG Entertainment tuh ngasih tahu kalau Jennie itu tampil di Idol itu bukan campur tangan YG, melainkan emang pilihan Jennie sendiri. Jadi bukan pihak The Idol-nya yang izin ke YG buat nge-casting Jennie, tapi The Weeknd yang langsung ngajak Jennie, main yuk di series The Idol. Terus langsung diiyain sama Jennie tanpa ngomong dulu ke YG gitu. Dalam artian emang Jennie yang mau gitu. Dan kenapa Jennie mau bang main ke series kayak gitu? Iya kan dia ditawarin series Hollywood. Aktor sebesar Lee Byung Hun, Ma Dong Seok aja tuh yang aktor-aktor besar dari Korea, ditawarin
main di Hollywood mau gitu. Ya apalagi Jennie yang awalnya bukan aktris, dia adalah idol, terus untuk debut aktingnya ditawarin sama Hollywood, ya pasti mau lah Jennie gitu. Nggak ada yang salah dari pilihan Jennie tersebut gitu. Nanti ada yang mau gue bahas juga soal pilihan Jennie ini gitu. Ketika keluar terus dihujat, ya gue nggak peduli sama hujatan orang di luar Indonesia ya, tapi gue ketawa sama hujatan orang di Indonesia, karena sekali lagi orang Indonesia make standar moral Indonesia ke orang Korea. Gini ya, Jennie orang Korea dan dia main di series Amerika. Tuh Korea aja budayanya udah belang banget sama kita. Ini dia main series Amerika terus pakai standar moral kita, standar budaya kita yang nggak masuk. Lo berharap apa? Lo berharap Jennie main di The Idol terus dia hijaban apa? Kosidahan, ini kan gak mungkin gitu. Ini series Amerika yang memang sudah terbiasa kayak gitu. Apa yang lo harapin? Bang, tapi kan itu terlalu dewasa. Lah The Glory, dramanya Song Hye Kyo, itu tete diliatin di dramanya guys. Ada tete cewek diliatin, gak disensor. Kita biasa aja, gak ada yang komplain. Lu pada nonton-nonton aja gitu. Kalau lo bilang bahwa tapi kan Jennie idol bang, fansnya banyak yang anak-anak, dia gak mikirin fansnya yang anak-anak. Series The Idol ratingnya 21+, tayangnya di OTT. Gak bisa anak kecil nonton. Kalau sampai ada anak kecil yang fans Jennie nonton itu, berarti orang tuanya yang gak bertanggung jawab. Orang tuanya yang harus salahin, bukan Jennie, goblok. Nah itu yang gue kayak aneh banget sama orang Indonesia gitu. Apa? Gue tuh ngerasa ada banyak K-popers Indonesia ini yang naifnya udah di level gila. Jangan-jangan banyak sekali K-popers Indonesia yang berpikir idol-idolnya, utamanya yang udah di atas 20 tahun itu masih banyak yang perjaka dan perawan. Itu gue ketawa tuh kalau sampai benar gitu. Karena gini, Korea adalah negara di mana cowok cewek yang belum menikah pun boleh tinggal bersama. Banyak YouTuber Korea tuh yang kontennya tentang Indonesia, dia tinggal sama pacarnya berdua dalam satu apartemen tapi dia belum menikah gitu. Orang Korea sebebas itu men. Dan kalau Dispatch itu ngeciduk idol yang pacaran, itu sering banget diciduknya di mana? Di apartemen. Idol ceweknya main ke apartemen cowoknya, atau idol cowoknya ketahuan main ke apartemen ceweknya. Idol cowok sama idol cewek ini, atau idol cowok sama pacarnya, atau idol cewek sama pacarnya main ke apartemen, itu ngapain? Anda pikir mereka main karambol, main Uno, ha? Ya mereka kiri bapak, kocak. Nah itu yang gue kayak, orang Indonesia gimana sih? Ngeliat Jennie kayak gitu berpikir bahwa, kok Jennie begitu? Idolnya juga sama, cuman bedanya tertutup, tidak terlihat gitu. Nah Jennie kok mau main kayak gitu? Ini series, bukan film bokep, kocak. Ya mau. Ini series dibikin sama HBO, stasiun TV Amerika yang mengeluarkan kayak Game of Thrones, series kayak True Detective, series kayak Mare of Easttown, series gila dunia, Chernobyl dan lain-lain itu diciptakan oleh stasiun TV itu. Jennie ditawarin, ya mau. Gua aja kalau ditawarin mau. Jadi jangan di pemeran kayak Jennie. Jadi yang penarinya yang kelihatan sedikit-sedikit doang di kamera juga gua mau. Kalau ditawarin sama HBO, makanya kata gue, goblok apa gimana sih nih yang ngatain gitu. Lucu aja gitu. Dan yang paling lucu, ada berita kemarin yang bilang bahwa ada jurnalis dari Korea yang menyebut bahwa era kehancurannya Jennie itu akan dimulai karena membintangi The Idol. Tambah lucu lagi karena menurut dia Jennie akan kehilangan sponsor atau endorse kehilangan fans karena dia membintangi series dewasa tersebut gitu. Gue ngakak bacanya karena nggak lama setelah berita itu muncul berita Dispatch nih yang memberitakan bahwa Jennie dirumorkan akan bergabung dengan Project Marvel memerankan karakter Luna Snow. Gila kayak Jennie. Dibilang jurnalis akan hancur karirnya, dia malah dapat rumor ditawarin Marvel guys, Avenger nawarin karakter Luna Snow. Buat kalian yang nggak tahu, karakter Luna Snow itu adalah superhero juga dari Marvel, dan karakter Luna Snow ini diceritakan dia adalah idol K-pop dan Marvel nge-casting Jennie. Kok bisa Marvel nge-casting Jennie? Of course, karena kan Jennie nggak pernah ada acting. Marvel nggak pernah nge-casting yang awalnya bukan aktor gitu, yang nggak pernah punya pengalaman acting. Pengalaman acting Jennie di mana? Ya di Idol. Marvel ngeliat The Idol, akhirnya memutuskan kita casting Jennie untuk Luna Snow. Walaupun ini baru rumor ya.
Jadi main The Idol membuat mata dunia terbuka bahwa Jennie juga bisa acting, dan bahkan sekarang dirumorkan sama Marvel loh, perusahaan film paling sukses di dunia sekarang yang filmnya selalu box office, nawarin ke Jennie. Mamam tuh, makanya gue selalu ketawa kalau ada yang jelek-jelekin Jennie, kayak Jennie makin dijelekin makin gede karir, makin tinggi, makin mantap jiwa gitu. Jadi gue selalu lucu lah gue. Dan melihat ini semua dapat gue simpulkan bahwa Jennie itu terlihat banget ya guys, kayaknya dia sedang berusaha membuang image idolnya. Dia mau keluar dari dunia keidolan ini, apalagi ini udah tahun ke-7 dia kan sebagai idol. Dalam artian Jennie mau tetap jadi artis, tapi mau jadi the real artist. Dia mau dianggap sebagai the real artist, bukan idol. Maksudnya gimana bang? Kalau idol itu kan berarti harus nurutin apa kata fansnya, harus berbuat sesuai dengan norma-norma idol, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu, harus berpakaian seperti ini sesuai dengan apa kata norma orang Korea, norma-norma yang dibuat-buat, dan juga apa kata fansnya. Sedangkan Jennie mau hidup sebagai artis yang benar-benar hidup dari karya. Lo boleh ngefans gua kalau suka, kalau nggak suka ya nggak usah ngefans gitu. Buat fansnya Jennie tuh juga kayaknya mau nyaring fansnya. Kalau lo ngefans gua karena lo pikir gua adalah idol yang pengen cuman yang aman-aman aja, nggak usah ngefans gua lagi. Gua mau hidup sesuai dengan apa mau gua. Itu terbukti dari apa? Jennie mengiyakan jadi ambasadornya Calvin Klein. Jennie bahkan tidak segan-segan mengupload fotonya menggunakan bra dan underwear doang dari Calvin Klein kan. Idol lain mana berani kayak gitu. Jennie mah santai, diupload lagi di IG dia nggak mensensor, dia upload langsung, nih gue begini dong, tuh yang pertama. Terus Jennie berani ngambil peran kayak gini, peran yang memang jauh banget dari idol. Kalau idol yang memedulikan image-nya sebagai idol, nggak bakal diambil yang kayak gini. Karena ini perannya memang jatuhnya dewasa banget. Baru episode 1 aja kita udah ngerasa dewasa, nggak tahu episode selanjutnya. Tapi Jennie berani, gue ambil, kata Jennie. Dan tanpa ngomong dulu tadi kan ke YG, gue ambil. Berarti kan Jennie emang kayak, gue pingin, mau apa lu gitu. Nah itu beberapa hal gitu. Jadi gue nggak tahu nih, ketika misalnya Blackpink akan perpanjang kontrak atau Blackpink akan lanjut gimana pun ceritanya nanti, gue rasa Blackpink pun akan jadi musisi yang dalam artian mulai hidup sebagai the real artist yang jual karyanya aja. Suka alhamdulillah, gak suka bodo amat kayak gitu. Itu yang gue lihat sih dari Jennie kayak ini deh, berita pacarannya Jennie, beritanya banyak berkali-kali, tapi Jennie bodo amat, nggak ada dia bantah, nggak ada dia minta agensi buat bantah dan lain-lain. Jadi kayak menikmati hidupnya aja gitu. Lu nggak suka gue bodo amat, gitu. Itu makanya kata gue makin cinta aja gue sama Jennie. Jennie itu adalah ultimate bias pokoknya buat gue, yang kasta tertingginya, idola gitu. Gue pengen nama Jennie itu terus jadi idola gue karena dia keren banget menurut gue. Itu aja sih yang mau gue bahas di sini buat kalian Blink atau fansnya Jennie yang kesel sama orang yang menghina-hina Jennie gara-gara di idol, ketawain aja, lucu tahu. Mereka gobloknya udah di level yang nggak bisa diobatin orang-orang kayak gitu. Jadi gue ketawa aja gitu. Itu aja sih dari gue. Terakhir, kalau kalian mau request bahasan seperti biasa atau mau nanya-nanya, scan barcode ini atau klik link Saweria bawah. Oke, sekian dari gue. Bye.